Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyihat Haula Asyafah dengan NIM 07300210037. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari hasil UTS batubara saya. Terima kasih. Yang pertama yaitu cekungan batubara. Cekungan batubara adalah penurunan akibat tekanan yang dialami oleh formasi batuan yang lebih tua yang telah mengandung endapan batubara. Berdasarkan gambar tersebut, di Indonesia batubara tersebar di beberapa pulau di Indonesia, yaitu di Sentral Sumatera, Ombilin Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Duri, Jatibarang Jawa Barat, Kutai, Barito, Pasir Asem, Tarakan, Brau, dan Southwest Sulawesi. Kemudian untuk genesa batubara itu adalah batubara merupakan terdiri dari zat organik, air, dan bahan mineral. Untuk menjadi batubara ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui. Yang pertama yaitu petrification yang merupakan proses mikrobial dan perubahan kimia atau biochemical qualification, yaitu proses terbentuknya gambut atau pit akibat proses dekomposisi. Yang kedua yaitu lignit, proses perubahan struktur kimia dan fisika pada endapan pembentukan batubara atau geochemical qualification karena pengaruh suhu, tekanan, dan waktu. Yang ketiga yaitu coal, kompresi yang terus-menerus serta kenaikan temperatur, maka terbentuklah batubara subbituminus dan bituminus. Yang nomor dua yaitu klasifikasi batubara. Klasifikasi batubara. Batubara memiliki tingkat mutu tertentu. Kualitas batubara dilihat dari semakin tingginya tingkat pembatubaraan, maka kadar karbon akan semakin meningkat. Sedangkan kadar hidrogen, oksigen, dan sulfur akan semakin berkurang. Karbon pada batu bara membentuk lebih dari 50% berat dan 70% volume, maka termasuk moisture. Batu bara dengan tingkat pembatubaraan yang rendah disebut dengan batu bara peringkat rendah, seperti lignit dan subbituminus, di mana biasanya lembut dengan materi yang rapuh dan berwarna suram seperti tanah. Batu bara dengan tingkat tinggi umumnya akan semakin hitam mengkilat dan kelembapan batu bara pun akan berkurang dan kadar karbonnya semakin meningkat. Kemudian untuk peringkat batu bara. Peringkat batu bara yang pertama itu batu bara dengan peringkat rendah adalah lignit subbituminus yang mempunyai RV kurang dari 0,5%. Yang kedua, batu bara peringkat menengah adalah batu bara bituminus yang mempunyai RV antara 0,5 sampai 2,0. Yang ketiga yaitu batu bara peringkat tinggi adalah batu bara antrasit yang mempunyai RV antara 2,0 sampai dengan 6,0. Soal nomor 3 yaitu metode tambang terbuka. Metode tambang terbuka merupakan kegiatan penambangan yang diterapkan terhadap endapan batu bara yang terletak di dekat permukaan bumi. Metode penambangan terbuka untuk batu bara itu ada 5. Yang pertama yaitu metode open pit, yang kedua metode areal atau stripping mining, yang ketiga yaitu metode contour mining, yang keempat yaitu metode auger mining, yang kelima metode mountain top removal. Yang pertama ada metode open pit. Metode ini digunakan untuk endapan batu bara yang memiliki kemiringan atau dip yang besar dan curam. Endapan batu bara harus tebal bila lapisan tanah penutupnya cukup tebal. Lapisan miring, cara ini digunakan untuk lapisan batu yang terdiri dari satu lapisan. Lapisan tebal yaitu cara ini digunakan untuk melakukan pengupasan tanah penutup dan penimbunan yang dilakukan pada daerah yang sudah ditambang. Berikut adalah gambar dari open pit mining. Yang kedua yaitu metode areal atau strip mining. Metode pertambangan kupas atau pertambangan baris yang secara khusus merupakan sistem tambang terbuka atau tambang permukaan untuk batu bara. Secara umum, strip mining digunakan untuk endapan batu bara yang memiliki kemiringan endapan atau dip yang kecil, landai, atau dekat dengan permukaan. Terdapat 3 cara penambangan pada metode areal atau strip mining yaitu conventional area mining method, area mining with stripping shovel, dan block area mining.
Yang ketiga yaitu metode contour mining. Metode ini digunakan pada endapan batu bara yang tersingkap di lereng pegunungan atau bukit. Cara penambangannya diawali dengan pengupasan tanah penutup atau overburden pada daerah singkapan di sepanjang lereng mengikuti garis kontur. Yang kedua yaitu penambangan endapan batu bara. Yang ketiga yaitu penambangan ke arah tebing sampai dicapai batas endapan yang masih ekonomis sebelum ditambang. Yang keempat yaitu metode contour mining. Dan yang kelima yaitu metode auger mining. Metode ini digunakan untuk menambang bahan galian pada dinding-dinding open pit yang sudah mencapai ultimate pit limit, sehingga nantinya akan membentuk lubang-lubang pada dinding. Yang keenam yaitu metode mountain top removal, yaitu metode ini merupakan metode yang digunakan pada lapisan tanah penutup dengan dapat terkelupasnya seluruh tanah penutup, sehingga memungkinkan akan memperoleh batu bara 100%. Kemudian untuk prinsip reduksi batu bara ada impact, atrisi, shear, dan kompresi. Impact yaitu digunakan untuk bahan padatan dengan tekstur kasar. Atrisi atau gerus digunakan untuk menghasilkan produk dengan tekstur halus. Shear digunakan untuk menghasilkan produk dengan ukuran dan bentuk tertentu. Sedangkan kompresi adalah pengecilan ukuran dengan tekstur yang keras. Tujuan dilakukannya reduksi batu bara yaitu untuk menghilangkan ikatan oksigen. Proses reduksi memerlukan gas reduktor seperti hidrogen atau gas karbon monoksida. Dalam proses reduksi terdapat dua proses reduksi yaitu proses reduksi langsung dan proses reduksi tidak langsung. Yang terakhir yaitu alat-alat reduksi batu bara. Yang pertama ada rotary breaker, tabung yang dilengkapi lubang-lubang dengan ukuran tertentu yang sekaligus berfungsi sebagai screen atau digerakkan oleh suatu motor penggerak. Yang kedua yaitu feeder breaker, merupakan seizing equipment yang prosesnya meliputi dari pengumpanan batu bara dari dump truck menuju alat penghancur batu bara. Yang ketiga yaitu giratory crusher adalah crusher kompresi yang sebagian besar digunakan untuk penambangan berat dan material yang digali dengan tonase sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.